Halo, selamat sore. Saya Bu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan beberapa proyek profil desa yang dibuat oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI dalam kegiatan kuliah praktisi mengajar. Mari kita saksikan bersama. Desa Maron merupakan desa di Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan kota Kediri. Desa Maron memiliki luas wilayah 270,60 hektar dan merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Banyakan. Desa Maron memiliki populasi penduduk sekitar 5.434 penduduk dengan 1.705 jumlah KK yang terbagi pada 3 dusun, yaitu Dusun Ngelaban, Dusun Geneng, dan Dusun Maron. Untuk sumber mata air di Desa Maron, mayoritas penduduk menggunakan air pump dan air sumur. Sedangkan untuk irigasi, penduduk Desa Maron memanfaatkan air Sungai Bendok Rosok untuk mengairi lahan sawahnya. Karena mayoritas penduduk Desa Maron berprofesi sebagai petani. Pertanian di Desa Maron didominasi oleh pertanian jagung dan pertanian tebu. Sarana pendidikan di Desa Maron. Saat ini telah tersedia 3 lembaga pendidikan PAUD atau TK, yang terletak di Dusun Ngelaban dan Dusun Geneng. Sedangkan di Dusun Maron, terdapat 1 lembaga pendidikan SD yaitu SDN 1 Maron. Untuk sarana kesehatan, saat ini penduduk Desa Maron, sementara masih bergantung kepada puskesmas pembantu, yang ada di Desa Banyakan. Sebagian penduduk juga bergantung kepada puskesmas yang terletak di Kelurahan Merican. Kantor Kepala Desa Maron sendiri, terletak di Jalan Raya Maron nomor 184, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kantor Desa Maron memiliki fasilitas seperti aula sebagai tempat perkumpulan dan rapat desa, parkiran, serta terdapat Polindes Kasih Ibu. Total pendapatan APBD Desa Maron telah terrealisasi sebesar Rp2.159.286.552 dari total anggaran Rp2.176.897.200. Sedangkan untuk total pengeluaran, terrealisasi sebesar Rp2.298.556.470 yang digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, biaya pembangunan desa, biaya pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan serta untuk biaya penanggulangan bencana, dari total anggaran Rp2.369.539.649. Desa Maron memiliki UMKM unggulan yang membuat produk obat herbal dan terbuat dari sari ikan gabus. Saat ini, UMKM ini dikelola oleh Bapak Ari Wibowo selaku pemilik usaha. Produk obat herbal ini sudah terkenal serta dijual di berbagai apotek di luar kota Kediri, bahkan hingga ke berbagai provinsi di Pulau Jawa. Manfaat dari ekstrak ikan gabus ini untuk menyembuhkan luka setelah operasi, juga kandungan kalsiumnya untuk pencegahan osteoporosis. Kalau untuk pemasarannya, saya ini ada di apotek-apotek. Kalau yang dekat ke sini ada di apotek K24, dengan di apotek Wilis. Kemudian kalau untuk luar kota itu ada di 64 gerai apotek Kimia Farma.
Juga ada di Shopee, ada di Tokopedia. Ya, saya Pak Aryadi, Kepala Desa Maron, Kecamatan Banyangan, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah di desa kami banyak sekali UMKM, terutama di sini ada Batik Ardian, ada keripik tempe, juga tidak kalah penting ada jamu herbal yang mana terbuat dari sari-sari ikan gabus. Mungkin yaitu tadi yang saya harapkan dengan adanya jalur tol, taraf hidup masyarakat Desa Maron bisa meningkatkan dalam arti perekonomian. Mungkin setelah keluar dari jalan tol langsung memanfaatkan UKM yang ada di Maron, terutama itu tadi. Sebenarnya selain 3 item masih banyak UMKM yang ada sebenarnya itu. Nanti kedepannya juga kita bangunkan kios yang sementara masih ada 3. Bila mana memungkinkan kita lihat perkembangan. Kalau itu saya rasa kurang luas ya kita bangunkan lagi. Untuk sementara masih ada 3 kios untuk UMKM. Mungkin begitu dari pemaparan, yaitu yang utama pemaparan keunggulan UMKM, yang kedua pemaparan harapan dari kami selaku kepala desa. Mudah-mudahan taraf hidup masyarakat Desa Maron, Kecamatan Banyangan, Kabupaten Kediri bisa lebih baik, bisa lebih meningkat dan lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya sudah bersama Adit. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengulas lebih dalam apa yang sudah dilakukan Adit dalam pembuatan proyek profil desa, ya profil desa. Nah, saya harap nanti dari perbincangan kami teman-teman juga mendapat ide, inspirasi dalam mengerjakan tugas serupa. Oke ya, selamat pagi Adit. Selamat pagi Bu Mita. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke, kayaknya kita agak lama ya nggak ketemu. Iya, kurang lebih berapa bulan Bu ya? Iya, karena ikut bulan. KM, kampus mengajar. Iya, Oke, iya. Nah, ini Adit baru saja menyelesaikan program MBKM Kampus Mengajar. Ini sudah selesai programnya, kembali ke kampus langsung kita undang untuk hari ini, podcast hari ini. Iya. Ya, oke. Terima kasih Adit sudah meluangkan waktunya. Iya. Saya di sini mengajak Adit untuk sharing, membagi pengalaman mengerjakan tugas video profil desa di kuliah praktisi kemarin. Iya Bu, saya juga terima kasih banyak karena diberi kesempatan telah diundang di podcast ini untuk membagi pengalaman saya dalam menyelesaikan tugas dari video profil desa kemarin. Sip, mantap. Iya. Oke. Ini Adit sudah bisa menebak apa belum ya? Kenapa saya diundang Bu Mita? Ada spesialnya apa di video saya? Belum Bu. Oke. Ya. Nah, saya menemukan keunikan dari video profil desa yang dikerjakan Novendra. Bahkan dalam Google Form direfleksi, Adit menyatakan awalnya sih saya sedih ya, karena saya rasa desa yang saya teliti adalah desa yang kecil, sulit untuk meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Namun setelah saya observasi lebih dalam, melakukan wawancara
dan lain sebagainya, ternyata desa tersebut memiliki banyak potensi. Melalui tugas kelas praktisi membuat video profil desa, saya baru mengetahui di desa yang saya observasi ada UMKM obat herbal dari sari ikan gabus yang ternyata sudah terkenal di berbagai provinsi. Karena awalnya saya mengira desa yang saya observasi tidak memiliki potensi. Iya, benar Adit menuliskan ini? Iya, benar Bu. Oke. Nah, bisa diceritakan, Adit. Ya, memang pertamanya itu saya beranggapan bahwa desa yang saya observasi tersebut itu desa yang kecil dan susah berkembang. Nah, terlebih lagi di sana kan merupakan desa yang kecil jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Kediri. Entah itu juga dari lahan pertanian yang kurang di sana untuk dikelola. Kemudian belum ada juga sektor pariwisata yang bisa membantu warga sekitar untuk mendirikan UMKM-nya. Nah, ditambah lagi di sana itu fasilitasnya itu juga masih kurang Bu, seperti sekolah-sekolah itu jarang ditemukan, kemudian fasilitas kesehatan itu pun juga masih menumpang di desa lain seperti itu. Nah, tapi dari hal tersebut itu tidak menjadi tolak ukur bahwa desa tersebut itu tidak berkembang atau susah berkembang. Nah, justru kuncinya itu terdapat pada masyarakat di desa tersebut, di mana masyarakat di desa tersebut itu memiliki kemauan atau motivasi yang kuat untuk bisa mengembangkan ya ekonominya secara mandiri seperti itu Bu. Nah, salah satu buktinya di video saya kemarin itu terdapat usaha UMKM. Nah, usaha UMKM tersebut adalah usaha UMKM rumahan yang sebenarnya itu dulunya kecil ya, terus dikelola oleh Bapak Ari Wibowo. Nah, di situ usahanya itu adalah usaha obat herbal dari sari ikan gabus. Nah, di situ sudah dipasarkan di beberapa kota, bahkan hingga di provinsi di seluruh Pulau Jawa. Nah, dari itulah saya yakin Bu, bahwa ternyata itu kesuksesan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil sekalipun, asalkan itu ada kemauan atau motivasi dari dalam diri kita untuk berusaha mencapai kesuksesan. Seperti itu Bu. Nah, yang Adit ceritakan inilah jawabannya. Mengapa video Adit itu spesial? Oh ya. Karena Adit dalam video berhasil menemukan, mengulas UMKM ya, dibanding mungkin dengan pekerjaan teman-teman lain yang kurang bisa menggali. Oh iya. Oke, selamat Adit atas kerja kerasnya. Oke. Di samping itu Adit juga menyatakan melalui kegiatan perkuliahan praktisi mengajar, bukan hanya Adit bisa melakukan observasi ke desa, menemukan UMKM, tetapi juga ada nilai karakter yang tumbuh dalam diri Adit semakin diasah adalah nilai tanggung jawab. Oh iya. Benar? Benar Bu. Oke. Saya pengennya 2 cerita. Yang pertama, apa yang terjadi di dalam kuliah praktisi bisa diceritakan. Bisa Bu. Yang kedua, mengapa yang Adit pilih adalah nilai karakter tanggung jawab. Oh ya. Oke, silakan. Silakan. Oh ya. Terima kasih untuk karakter tanggung jawab yang muncul dalam kegiatan praktisi mengajar ini adalah di mana dalam kegiatan tersebut kita itu diberikan tugas-tugas yang membuat kita sadar akan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, di situ walaupun kita tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita ataupun nanti hasilnya kurang maksimal, paling tidak kita itu sudah menjadi mahasiswa yang tidak lari dari tanggung jawab dan setidaknya kita juga sudah berusaha menjadi mahasiswa yang baik seperti itu dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, serta untuk saya memilih karakter tanggung jawab ini alasannya adalah suatu saat itu saat kita tidak menjadi mahasiswa, nanti kita akan menjadi seorang penerus bangsa.
Nah, dalam menjadi penerus bangsa itu pastinya kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar seperti itu. Nah, contohlah seperti saat kita nanti menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, nah, khususnya untuk yang laki-laki itu, ataupun nanti kita saat menjadi guru yang bertanggung jawab terhadap siswa kita. Nah, dari situlah tanggung jawab kita harus sudah dilatih sejak ini. Nah, itu bertujuan untuk membentuk integritas kita di mata orang lain, seperti itu. Nah, maka dari itu perkuliahan praktisi mengajar ini dilatih karakter tanggung jawab itu, salah satunya kita diberikan kepercayaan untuk melakukan wawancara terhadap orang-orang penting seperti kepala desa kemarin dan juga UMKM-nya masyarakat di sana, dengan tetap menjaga perilaku dan etika kita untuk menjaga nama baik universitas juga, seperti itu, Bu. Oke, wow, luar biasa pemahaman Adit. Ya, dilatih sejak dini untuk tanggung jawab, ya. Apalagi sampai Adit berpikir kita nantinya juga bukan hanya penerus bangsa, tapi kepala keluarga. Iya. Oke, wow, mantap. Ya. Saya ingin diceritakan, Adit, yang terjadi di dalam kuliah praktisi itu apa saja sih kegiatannya, perkuliahannya, pembelajarannya, itu seperti apa? Sehingga rasanya kok sampai membuat Adit apa itu tadi mampu mengerjakan atau memiliki pengalaman yang beraneka ragam, ada ke kepala desa, ke perangkat desa, ke UMKM. Memangnya yang terjadi dalam pembelajaran kuliah praktisi apa? Ya, salah satunya kita diarahkan langsung untuk terjun ke masyarakat atau ke lingkungan sosial, di mana di situ dapat melatih entah itu rasa sosialisme dari diri kita, lalu perilaku, etika dan sopan santun terhadap masyarakat yang kita apa itu, Bu, ajak untuk berkomunikasi lah, seperti itu. Nah, jadi di praktisi mengajar itu ya mengajarkan kita untuk terjun langsung lah ke masyarakat gitu. Dan berani juga. Oke. Nah, Novendra, coba jelaskan lagi apa saja yang terjadi dalam pembelajaran di kelas praktisi mengajar. Ya, di kelas praktisi mengajar itu mengajarkan tidak hanya materi saja yang diberikan, namun juga kegiatan yang intens seperti kegiatan tanya jawab yang terus-menerus seperti itu, yang bisa melatih diri kita untuk bisa mengemukakan pendapat kita seperti itu. Nah, diskusi yang terus-menerus seperti itu, yang membentuk karakter kita sebagai mahasiswa yang berani berpendapat. Nah, seperti itu. Kemudian juga dapat pengalaman cerita dari praktisi di lingkungan kerja, isu-isu terbaru. Oke. Nah, Novendra, terakhir ini, tentunya teman-teman mahasiswa ini pasti banyak juga yang masih mengalami permasalahan dalam tanggung jawab, kedisiplinan, seperti itu. Tadi pada kata Novendra harus dilatih sejak dini, gitu ya, karakter untuk tanggung jawab. Nah, menurut Novendra, memandang teman-teman yang masih banyak kurang bertanggung jawab dalam tugas, dalam perkuliahan seperti apa? Ya, menurut saya itu mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya atau lari dari tanggung jawab itu adalah perilaku yang kurang bijaksana menurut saya, karena itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Nah, seperti itu. Nah, mahasiswa di sini juga bertanggung jawab itu atas tugas yang diberikan atau kewajiban akademis,
dan juga komitmen yang diambil selama perkuliahan untuk membangun dasar yang solid dan juga integritas yang baik untuk masa depannya kelak, seperti itu. Oke, jadi kalau lari dari tanggung jawab tidak menyelesaikan apa-apa. Iya, tidak menyelesaikan suatu masalah Oke, apapun. bukannya hilang masalahnya, tapi itu malah tidak menyelesaikan Tidak apa-apa. menyelesaikan apapun. Masalahnya tetap ada. Tetap ada. Tidak hilang. Tidak hilang. Oke, nah sekarang Novendra bagikan dong semangat atau pesan pada teman-teman yang sedang juga berjuang untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Oke, Ya. silakan. Ya, pesan-pesan dari saya untuk teman-teman yaitu selesaikanlah apa yang telah kamu mulai dengan rasa percaya diri tinggi dan juga optimisme dalam menggapai masa depanmu. Walaupun ada suatu rasa putus asa ataupun rasa lelah, jadikanlah itu sebagai ujian yang mampu kamu hadapi. Karena sesungguhnya orang yang diuji adalah orang-orang yang kuat. Amin. Iya, selesaikanlah apa yang kamu mulai. Iya. Jadi ibarat cerita kita sampai finish kan. Iya. Iya. Kalau kita lari dari tanggung jawab, ceritanya nggak finish ya. Selesai. Masalah tidak hilang, tidak selesai. Kalau kita lari dari tanggung jawab, masalah tetap ada. Iya. Dan sesungguhnya orang yang diuji adalah orang yang kuat. Iya. Oke, berarti kalau sedang menghadapi tantangan itu sesungguhnya kalian anak muda yang hebat dan kuat. Oke, ya. Puji syukur, terima kasih Novendra sudah membagikan ilmunya, semangatnya, pengalamannya. Semoga yang disampaikan Novendra ini juga bermanfaat untuk diri Novendra sendiri, saya, dan juga menguatkan teman-teman semua. Ya, pesan saya, anak muda bersemangatlah. Masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Kamu bisa, kamu kuat, kamu perkasa, kamu menang mengalahkan yang jahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam pelajar Pancasila.